Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Wulandari Putri dengan NIM 0501212111, kelas Ekonomi Islam 2B dengan dosen pengampu Siti Fatimah MPD dan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Adapun daftar isi dari dinasti Abbasiyah, yang pertama berdirinya dinasti Abbasiyah, yang kedua para khalifah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembentukan dinasti ini. Di antaranya adalah meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali atau suku non-Arab terhadap dinasti Bani Umayyah, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab dan timbulnya kekecewaan masyarakat agamis dan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin yang karismatik. Selanjutnya, pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Secara garis besarnya terbagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Periode integrasi ditandai dengan besarnya pengaruh Persia sejak Khalifah pertama Abu Abbas al-Saffah sampai berakhirnya pemerintahan Al-Wasik yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. 2. Periode kedua sampai keempat adalah periode disintegrasi. Pada periode kedua dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Periode ketiga Bani Buawahi, sejak Khalifah Al-Mustaqfi sampai Khalifah Al-Qasim, yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Buawahi terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya. Periode keempat Turki Bani Saljuk, sejak dari Khalifah Al-Muqtadi sampai Khalifah terakhir Khalifah Al-Muqtasim, yang ditandai dengan kuatnya kekuasaan Turki Saljuk dalam pemerintahan dan berakhir dengan serangan Mongol. Selanjutnya yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam. Dinasti ini berkuasa di Baghdad atau sekarang diketahui sebagai ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan penerjemahan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Yang pertama adalah gerakan Abbasiyah. Turunan Abbas pada mulanya mendukung pengembalian jabatan khalifah itu kepada keturunan Ali, tetapi belakangan membentuk gerakan sendiri secara diam-diam, bergerak di bawah tanah dengan sikap yang lebih hati-hati dan perhitungan yang lebih teliti untuk merebut jabatan khalifah itu dari tangan Daulah Umayyah. Yang kedua yaitu menyingkirkan keturunan Bani Umayyah. Orang-orang yang menyaingi mulai disingkirkan dari panggung perpolitikan hingga tersisa musuh paling besar yang harus disingkirkan seluruhnya, yaitu Bani Umayyah. Kita telah lihat bahwa Marwan dibunuh di Basir, namun beberapa orang Bani Umayyah masih di Syam, Irak, dan Mesir. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah para khalifah Abbasiyah, terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi disebut sebagai masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima atau periode terakhir yaitu pada tahun 1194 sampai dengan 1258, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Adapun di antara khalifah Abbasiyah yang termasyhur antara lain yaitu 1. Abdul Abbas al-Saffah, yang kedua Abdul Jafar al-Mansur, ketiga Harun al-Rashid, serta yang keempat adalah Al-Ma'mun. Adapun nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah yaitu terdiri dari 37 nama khalifah. Yang pertama itu ada Al-Saffah tahun 749 Masehi sampai dengan 754 Masehi, hingga yang terakhir yaitu Al-Mustasim tahun 1242 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.